남의 인생을 훔치는 거야. Halo guys, kembali lagi bersama dengan Mimin hanya di channel Donghua Movie 98. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Chief Detective 1958 yang dirilis pada tahun 2024. Film ini kita akan mulai dengan episode 1 dan episode 2 biar lebih seru ya guys. Di film ini menceritakan tentang seorang detektif yang berasal dari desa yang memiliki kecerdasan, kejeniusan, dan keberanian yang sangat melegenda. Dia tak takut dengan siapapun. Hingga pada suatu hari dia ditugaskan pindah ke kota, yang dimana kota tersebut merupakan sarangnya para gangster yang terkenal sangat berbahaya dan berkuasa. Bahkan tak ada satu polisi pun juga yang bisa menyentuh geng tersebut karena mereka semua telah dibayar untuk melindunginya. Namun hanya beberapa orang saja yang jujur dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas para gangster yang sangat berbahaya itu. Yuk langsung saja kita tonton bersama-sama. Selamat menikmati dan enjoy. Film dimulai yang memperlihatkan seorang pria tua yang merupakan seorang pensiunan inspektur Park Yong Han yang akan mengantarkan kue beras. Dia tinggal hanya seorang diri. Setelah sampai, Yong Han memberikan makanan terhadap para juniornya di kepolisian. Di sana, dia sangat dihormati oleh semua juniornya. Tujuannya mencari detektif Park. Tak berselang lama, Yong Han telah bertemu dengan detektif Park. Dia pun menanyakan keberadaan Jung Ho Chul. Detektif Park mengatakan bahwa dia sedang berada di warnet Naksundong. Lalu sebelum mereka pergi dengan tugasnya, kakek Yong Han memberikan makanan beserta dengan kaos kaki kepada para juniornya. Lalu di sini Yong Han sempat melihat foto yang terpajang. Foto itu merupakan sekumpulan para detektif legendaris pada tahun 1962. Scene kemudian flashback yang menceritakan tentang detektif Johan. Jadi pada tahun 1958, tepatnya di Hwangchun Gyeonggi-do, terlihat Yong Han yang masih muda sedang menjalankan sebuah misi bersama dengan teman-temannya. Dia pun menyamar sebagai gelandangan untuk menyamarkan identitasnya bersama dengan teman-temannya itu. Yong Han lalu sempat berhenti sejenak di tempat perdagangan jual beli sapi. Di sana dia melihat salah satu pria yang sudah menjual sapinya ke pedagang. Setelahnya dia langsung mengikuti pria tersebut ke tempat main judi bersama dengan rekan-rekannya. Yong Han lalu langsung bergabung dengan pria yang dia incar. Sebelum dia main judi, dia sempat tak diizinkan karena dia gelandangan. Namun lagi dan lagi, karena dia membawa uang, akhirnya dia diperbolehkan. Yong Han kemudian sempat menyinggung tentang pria penjual sapi. Dia berkata bahwa sapi yang dijual bukan sapinya, melainkan dia bos pencurian dari sapi yang baru saja dijual. Kemudian hal itu langsung diperkuat dengan dua orang pria yang memiliki tangannya lecet akibat menarik tali sapi yang bukan miliknya. Yong Han menunjukkan jati dirinya kepada pria itu. Dan alangkah terkejutnya, ternyata pria itu tahu bahwa Yong Han adalah detektif dari kepolisian Hwangchun. Karena sangat terkenal, akhirnya dia pun langsung tunduk sembari kabur melarikan diri karena ketakutan. Yong Han kemudian langsung mengejar targetnya. Dia pun berhasil menangkapnya dan terjadilah perkelahian. Namun Yong Han berhasil menguncinya. Saat berada di kantor polisi, dia langsung memasukkannya ke dalam kurungan. Diketahui ternyata Park Yong Han telah menangkap pencuri sapi sebanyak 96 kali. Di sini terlihat sang ayah benar-benar menyayangi Yong Han. Dia pun berpesan kepada Yong Han untuk menjadi seorang detektif yang terhormat. Setelahnya dia pun berpamitan dengan rekan-rekannya karena dia akan pergi ke sebuah kota di Seoul karena telah dipindah tugaskan. Apalagi menurut rekan-rekannya, di Seoul terdapat banyak gangster yang cukup berpengaruh. Di antaranya
Lee Jung Jae, dan Im Hwaso. Lalu saat berada di kantor polisi Jeonnam, dia telah masuk ke tim bagian investigasi. Di sana, dia telah bertemu dengan kepala polisi. Ternyata kepala polisi sudah tahu akan kehebatan dari Yong-han dalam menangkap sapi-sapi dari pencuri. Bahkan namanya juga sudah sampai ke koran di mana-mana. Hal itu tentu saja membuat Yong-han tersenyum karena aksinya sudah membuatnya sedikit dikenal oleh para penjahat. Saat berada di kantor polisi, dia berkenalan dengan dua orang lainnya. Pertama bernama Hwang So-man dan terakhir bernama Oh Ji-suf. Di sana detektif Hwang mulai memprovokasi Yong-han karena dia berasal dari desa. Namun dengan kecerdasannya, justru Yong-han bisa membalas perbuatan dengan mengejeknya lagi. Tak berselang lama, datanglah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai pengelola toko kain di pasar Jeonnam. Di sana Pak Oh meminta bantuan kepada kepala polisi yang bernama Yu karena dia telah dihajar oleh geng Dong Daimon hingga babak belur. Dia kemudian dengan sangat beraninya, meskipun baru saja datang ke kota ini, dia memutuskan untuk mencari kelompok geng Lee Jung Jae ke tempat markasnya. Kemudian diperlihatkan di sebuah markas geng Dong Daimon, kita akan diperkenalkan pria bernama Beludak yang merupakan pilar dari Dong Daimon yang sedang mengadakan perkumpulan bersama alias tangan kanan dari Lee Jung Jae. Tak berselang lama dari itu, datanglah Yong-han. Dia berniat akan membawa Beludak ke kantor polisi. Namun dia langsung ditertawakan oleh anak buahnya Lee Jung Jae. Di sini dia mengancam bila Beludak tidak memakai borgolnya sendiri, maka dia akan melepaskan 30 ular berbisa yang sekarang dia bawa. Awalnya mereka tidak percaya bahwa Yong-han telah membawa ular berbisa itu. Hingga disinilah pada akhirnya mereka pun langsung ketakutan saat Yong-han mengancamnya. Beludak pun langsung takluk dan memborgol dirinya sendiri. Di tempat yang lain, yang memperlihatkan Lee Jung Jae yang merupakan pemimpin geng Dong Daimon bersama dengan inspektur polisi bernama Choi. Jadi Choi ini merupakan kepala polisi yang korup. Dia rela mengkhianati para kepolisian demi melindungi Lee Jung Jae karena sesungguhnya dia telah dibayar mahal oleh Lee Jung Jae untuk melindungi semua bisnisnya. Sedangkan saat berada di kantor polisi, kita akan diperlihatkan tingkah laku dan kekonyolan dari Yong-han pada saat dia menginterogasi Beludak. Terlihat semua para kepolisian tidak ada yang berani sama sekali berurusan dengan Beludak karena mereka tahu Beludak adalah tangan kanan dari Lee Jung Jae. Tak lama dari itu datanglah pemimpin mereka yang tak lain adalah Inspektur Choi. Jadi Inspektur Choi yang emang sudah disuap oleh Lee Jung Jae, dia langsung memerintahkan Yong-han agar melepaskannya. Hal itu tentu saja membuat Yong-han merasa heran, padahal Beludak adalah penjahat dan sudah mengakui perbuatannya bahwa dia sudah menghajar pemilik toko kain. Inspektur Choi pun tak memperdulikannya. Yang penting dia ingin Beludak secepatnya dilepaskan. Lalu di tempat yang lain, kita akan diperlihatkan seorang polisi Jeonnam-gu yang sedang berada di wilayah geng Dong Daimon. Namun naasnya polisi itu justru dihajar habis-habisan oleh anak buah Lee Jung Jae hingga babak belur. Ketika mereka mengira bahwa polisi itu telah tewas, justru mereka salah besar karena ternyata alasan dia dipukul tak melawan agar sebagai bukti bahwa gangster itu telah memukulinya. Hal itu bisa dijadikan untuk bukti nantinya. Dan disinilah kebrutalan polisi itu pun langsung diperlihatkan. Dia langsung sangat barbarnya menghajar mereka semua tanpa ampun. Kemudian di kepolisian, kita akan diperlihatkan polisi barbar dan brutal tadi. Dia bernama Kim Sang-sun.
Di sini kepala polisi atasan dari Kim Sang-sun bernama Byun justru menyuruh Kim Sang-sun agar melepaskan anak buah Lee Jung-jae. Dikarenakan geng itu banyak sekali memiliki pengikut. Namun sepertinya Kim Sang-sun memiliki watak dan sifat sama halnya seperti Yong-han yang tak akan semudah itu melepaskan gangster tersebut. Malam harinya yang memperlihatkan Yong-han yang berada di tempat kos. Di sana dia pun bertemu dengan ibu pemilik kos. Setelahnya, makan malam pun telah tiba. Dia diperkenalkan dengan dua anggota penghuni kos. Pertama, dia bernama Endong. Dia bekerja di Bank Goryeo. Sedangkan satunya lagi bernama Guk Chien yang masih tahap belajar untuk menjadi pejabat hukum. Pada pagi harinya saat berada di markas kepolisian, Huang mengatakan kepada Yong-han bahwa tempat kedai ular yang pernah Yong-han beli telah diserang oleh gangster Lee Jung-jae. Dia pun kemudian langsung segera bergegas pergi untuk melihat kondisi kedai tersebut. Sesampainya di sana, dia pun melihat kedainya sudah berantakan. Bahkan karena hal itu, ternyata Pak Oh juga terkena imbasnya karena tokonya telah dihancurkan. Kini dia telah pergi dari kota ini. Ketika Yong-han akan pergi, dia pun diajak oleh salah satu pemuda yang mengajak Yong-han untuk makan bersama di tempat kedainya. Yang ternyata kedai itu merupakan penjual kue beras yang di masa depannya akan menjadi kesukaan dari Yong-han. Di sana terlihat Yong-han sangat menyukai makanan itu. Di sana si nenek itu sangat penasaran dengan aksi Yong-han yang melempar ular kepada para gangster. Di sana Yong-han pun menjelaskannya bahwa ternyata ular yang dia lemparkan bukanlah ular berbisa, melainkan ular biasa saja. Tujuannya untuk menakut-nakuti mereka saja. Kemudian di tempat yang lain diperlihatkan seorang pria pengangkut gerabah yang sedang PDKT dengan seorang gadis penjual sayuran. Tak berselang lama, datanglah anak buah Lee Jung-jae yang mengumumkan kepada para pedagang di sana. Mulai hari ini, semua para pedagang diwajibkan untuk membayar iuran kepada gengnya. Bila tidak patuh, maka mereka akan mendapatkan akibatnya seperti toko kain Pak Oh yang telah dihancurkan. Di sana pria berbadan kekar itu kemudian langsung menghentikan kejahatan dari berandal tersebut. Dia pun langsung menendang semua para gangster dengan jiwa kesatrianya. Lalu langsung menghajar mereka semua dengan sangat mudah. Satu persatu para anggota gangster itu langsung ditumbangkan. Di saat yang bersamaan, datanglah Yong-han yang melihat aksi brutal dari si pria tersebut. Dia yakin bahwa pria itu mampu melawan mereka semua dengan hanya seorang diri saja. Tak berselang lama, datanglah Byun yang menyuruh Yong-han agar menyusun berkas kasus kuartal kedua kepolisian. Setelahnya diperlihatkan Yong-han yang sedang menyusun berkas-berkas kepolisian. Lalu di sana ada Kim Sang-sun yang berada di dalam lemari yang sedang tertidur. Mereka pun sempat berbincang-bincang bersama. Hingga disinilah ketika Yong-han telah menyusun semua berkas-berkas hingga jam kerja mereka habis. Di sana dia melihat semua para anggota kepolisian telah pergi. Yong-han pun hanya bisa terdiam saja sembari memperhatikannya. Lalu di sana tersisa Oh Ji-sup yang masih berada di situ. Ketika Oh Ji-sup sedang berada di kamar mandi, Yong-han pun menemuinya. Tujuannya untuk menanyakan kemana tujuan para polisi itu pergi. Ketika Yong-han menanyakan pelan-pelan kepada Oh Ji-sup mengenai kemana para polisi itu pergi, namun dia tak mengakuinya. Akhirnya disinilah Yong-han langsung menginterogasi secara kasar dengan mencelupkan wajahnya ke WC agar dia mau mengakuinya. Hingga tak berselang lama Yong-han langsung membangunkan Kim Sang-sun yang telah tertidur. Dia ingin melakukan penangkapan penyelundupan Lee Jung-bum yang merupakan kerabat jauh dari Lee Jung-jae. Mengetahui hal itu, Kim Sang-sun langsung pergi.
Singkatnya, mereka telah sampai di sebuah markas di mana tempat tersebut dijadikan transaksi untuk para gangster. Dan yang lebih buruknya lagi, ternyata para polisi yang diketahui oleh Bion, ternyata mereka ini merupakan polisi korup yang berada di pihak para gangster. Terbukti saat itu Bion telah menerima uang sogokan dari Lee Jung Bom, sehingga terungkap sudah semua anak buah Bion telah melakukan aksi korup besar-besaran dan bergabung dengan para gangster untuk melindungi bisnisnya. Kemudian di sini datanglah Yong Han bersama dengan Kim Sang Sun yang telah membawa Sandra. Hal itu tentu saja membuat semua orang panik. Di sini Yong Han meminta agar barang curiannya dikembalikan lagi ke tempatnya dan mereka nantinya akan pergi ke pangkalan Amerika. Namun hal itu tak digubris sama sekali oleh Bion. Hingga disinilah ketika akan terjadi aksi baku hantam. Tiba-tiba saja di sini Kim Sang Sun langsung menghajar Yong Han dari belakang hingga pingsan. Kim Sang Sun kemudian langsung ingin meminta bagiannya karena dia akan bergabung dengan mereka. Namun ternyata Lee Jung Bom pun langsung memukulnya. Alasannya karena Kim Sang Sun telah menggigit telinga saudaranya si beruang hitam tahun lalu. Kemudian pada keesokan harinya terlihat mereka berdua telah sadar dari pingsannya. Di sana Kim Sang Sun langsung mengatakan alasan dia memukulnya dikarenakan pada kejadian itu ternyata tanpa disadari oleh Yong Han, tentara Amerika telah membidiknya. Jadi itulah alasannya Kim Sang Sun memukulnya karena demi keselamatan mereka berdua. Di sini pada akhirnya mereka berdua akan merencanakan sesuatu untuk membalas para polisi korup dengan caranya sendiri. Karena mereka tak mungkin melaporkan kepada polisi militer Amerika karena pasti Lee Jung Bom akan terbebas kembali. Sedangkan pada saat itu datanglah Oh Ji Sup dengan muka yang bau Dia mengabarkan kepada Bion bahwa ada kabar buruk yaitu mengenai gudang Lee Jung Bom. Ketika berada di lokasi, mereka melihat gudangnya telah dijarah oleh warga di sana, yang memang ulah tersebut merupakan ulah dari Yong Han dan juga Kim Sang Sun untuk balas dendam. Kemudian mereka melakukan aksi itu kembali dengan membagikan semua barang-barang curian milik Lee Jung Bom kepada para warga. Sehingga hal itu tentu saja membuat semua warga berdatangan dan gotong royong mengambil barang-barang gratis tersebut. Sementara itu di tempat yang lain diperlihatkan Lee Jung Bom yang menemui Lee Jung Jae. Dia mengatakan bahwa bisnisnya mengalami kerugian yang sangat besar. Apalagi pihak dari Amerika tidak ingin berbisnis lagi dengannya. Kemudian Beludak ditugaskan untuk menangani masalah ini agar secepatnya selesai. Sedangkan di tempat yang lain terlihat pria gabah itu yang didatangi oleh anak buah Lee Jung Jae karena dia disuruh oleh Beludak untuk bertemu dan makan bersama. Namun dia langsung menolaknya. Alhasil dia pun langsung menghajar mereka kembali. Sedangkan di tempat perpustakaan buku, terlihat penjaga perpustakaan yang bernama Hyeju yang sedang diperhatikan oleh anak laki-laki dari sekolah Universitas Hanju yang nampaknya naksir kepadanya. Saat itu teman Hyeju datang dan memberitahu berita kabar yang sudah menyebar kemana-mana tentang aksi heroik dari Yong Han, yaitu melempar ular kepada para gangster. Kemudian malamnya, saat Yong Han telah dalam perjalanan pulang, anak buah Lee Jung Jae datang dan langsung menghajar Yong Han. Namun dia berhasil mengalahkan para bedebah itu dengan mudahnya. Di sana para gangster itu dibuat tak berdaya semua dengan kemampuan Yong Han yang sangat unggul. Kemudian setelah dia berhasil mengalahkannya, tiba-tiba saja puluhan para gangster telah tiba dan langsung menyerang Yong Han bersama-sama. Di sini Yong Han merasa bahwa hal itu akan sia-sia saja melawan banyaknya para bedebah itu karena hal yang sangat mustahil. Akhirnya dia di sini langsung pergi melarikan diri sembari melawan mereka satu persatu.
Pada saat itu, terlihat di tempat perpustakaan buku, mahasiswa Hanju berniat akan menyatakan cinta kepada Hyeju. Namun aksinya digagalkan oleh kedatangan Yonghan yang pergi bersembunyi ke tempat tersebut. Saat itu Yonghan meminta bantuan kepada Hyeju agar dia disembunyikan di tempat aman karena dia sedang dikejar-kejar oleh para gangster. Namun Hyeju tak percaya, tak akan membantunya karena dia takut bila Yonghan adalah bagian dari kelompok gangster. Namun pada akhirnya Hyeju percaya bahwa dia adalah polisi Jong Nam-gu. Dia berjanji kepadanya bahwa bila dia mau menyelamatkannya, maka dia pasti akan menolong dan akan balas budi terhadap kebaikannya itu. Sehingga disinilah Hyeju pun langsung menyembunyikan Yonghan di tempat bawah tanah. Tak berselang lama dari itu datanglah para gangster yang langsung menggeledah tempat tersebut. Di sini, Hyeju dan mahasiswa Hanju saling bekerja sama untuk membohongi para gangster tersebut. Di sini Hyeju melancarkan aksinya dengan banyak bersandiwara agar para gangster itu tak lebih dalam lagi memeriksa tempat mereka. Sehingga karena para gangster tak menemukan Yonghan, akhirnya mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkatnya, setelah gangster itu semua pergi, di sini Hyeju menanyakan kepada Yonghan mengapa dia telah diincar oleh para gangster tadi. Dia pun menjelaskan bahwa para gangster itu balas dendam kepadanya karena tempo hari telah melepaskan ular-ular dan menghancurkan bisnis para gangster terkenal itu. Hyeju pun tentu saja sangat tercengang dengan aksi nekat dari Yonghan yang melawan para gangster dengan gila. Di sini kemudian Hyeju melihat bila kena Yonghan telah terkena goresan hingga membuatnya terluka. Dia pun kemudian langsung mengobati luka tersebut. Sehingga disinilah mulai tercipta sebuah momen adegan romantis. Apalagi Yonghan sangat menikmati hal tersebut. Hingga kejadian tadi membuat terbayang-bayang terus-menerus di pikirannya. Kemudian pada pagi harinya yang memperlihatkan mahasiswa yang ternyata dia bernama Ho Jeong merupakan anak orang kaya. Jadi dia sebentar lagi akan dikirim ke luar negeri untuk bersekolah. Di sini ayahnya sangat melarang Ho Jeong agar tidak masuk menjadi seorang polisi karena gaji polisi sangatlah rendah. Padahal itu merupakan impian Ho Jeong selama ini untuk menjadi seorang polisi. Dia ingin menjadi seorang polisi yang baik dan jujur. Namun apalah daya, keluarga tak merestuinya. Pada saat Ho Jeong sedang berada di sekolahnya, dia melihat ada pendaftaran kepolisian Jongnam. Dia pun saat itu berniat akan mendaftarnya. Namun dia mengurungkan niatnya. Dia hanya mengambil kertas formulirnya saja. Kemudian cerita berpindah yang memperlihatkan Nansil yang berada di perpustakaan. Di sana dia sangat bersemangat ingin membaca sebuah kisah tentang para polisi yang menangkap para penjahat. Karena itu bagian dari mimpinya ingin menjadi polisi. Saat berada di markas kepolisian, di sini Yonghan mengeluh kepada Yu karena di unitnya mereka hanya memiliki satu orang saja, yaitu hanya dirinya sendiri. Yonghan ingin mencari lagi rekan-rekan agar unit mereka memiliki banyak anggota, sama halnya seperti unit 1 dan 2. Karena bila unit mereka sedikit, maka mereka tidak akan bisa menangkap para gangster. Di sini kemudian secara diam-diam Yonghan mengajak Kim Sang-sun untuk bergabung dengan unitnya, ketimbang harus bergabung dengan unit kepala Bion yang melakukan korup. Hingga pada akhirnya segala bujuk dan rayan pun ternyata berhasil meluluhkan Kim Sang-sun. Dia juga sudah muak dengan tingkah laku Bion dan para anak buahnya yang sudah banyak sekali merugikan orang lain, serta kejahatan yang berpihak kepada para gangster. Kemudian terlihat Yonghan dan Kim Sang-sun yang berada di pasar. Tujuannya dia akan merekrut pemuda pemikul gerabah untuk dijadikan anggota kepolisian. Namun ketika dia mencoba menawarkannya, pria tersebut justru menolaknya.
karena dia tidak tertarik sama sekali. Namun di sini Yonghan tidak menyerah begitu saja. Dia pun tetap berusaha untuk membujuknya, berharap pria kuat itu bisa menjadi anggotanya karena dia telah melihat kekuatan pada tubuhnya yang bisa membantai puluhan gangster. Sedangkan di tempat yang lain yang memperlihatkan Ho Ji-young yang merapikan semua barang-barangnya serta menyimpan formulir pendaftaran untuk jadi polisi. Saat itu dia telah melihat lencana Sheriff. Dia pun berpamitan untuk melupakan mimpinya menjadi seorang polisi. Namun ketika dibuang justru lencana itu kembali lagi dan berulang kali kembali. Ini menandakan suatu keajaiban. Dia harus bergabung menjadi anggota polisi, sehingga di sana dia langsung mendaftar dan menyerahkan formulirnya. Sedangkan untuk Yonghan sendiri, dia masih belum bisa membujuk agar pria besar itu masuk menjadi anggotanya. Karena menurut si pria itu, bahwa semua para polisi itu sama saja, yaitu memeras para pedagang dan memihak kepada para gangster. Namun hanya ada satu polisi yang sangat dia kagumi, yaitu polisi yang telah mengeluarkan ular berbisa dan melawan para gangster. Sontak saja hal itu benar-benar sangat keberuntungan bagi Yonghan, dikarenakan dia menemukan satu anggota baru yang jadi cikal bakal menjadi polisi jujur. Akhirnya setelah dia mengaku, pria itu langsung mendaftar menjadi anggota polisi. Singkatnya, tes pertama dia dipastikan akan lulus dengan nilai yang tinggi. Di sini sudah jelas bahwa Ho Ji-young akan masuk dengan mudah karena dia mahasiswa universitas terbaik Hanju. Bahkan dia langsung lolos tes karena nilainya sangat bagus. Sedangkan untuk pria gerabah yang bernama Jo Hyung Hwan lebih memilih menggunakan ototnya dan berhasil lolos juga. Malam harinya setelah tes itu selesai, Yonghan ngajak makan kue beras di tempat langganannya untuk merayakan keberhasilan Jo yang sudah berhasil masuk menjadi anggotanya. Di sana mereka pun saling berbagi kisah satu sama lain mengenai diri mereka masing-masing, sehingga terciptalah visi dan misi di antara mereka untuk menjadi polisi jujur dan akan membela bagi orang-orang yang benar dan akan menangkap para gangster yang telah meresahkan para warganya. Setelah pertemuan itu usai, Yonghan yang bertemu dengan Hyeju. Tujuan dia bertemu karena dia ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Gara-gara berkat bantuannya, dia pun berhasil selamat dari para gangster tersebut. Di sana terlihat bahwa Yonghan seperti menyukai gadis tersebut. Terlihat dari tingkah lakunya yang sangat salting ketika mereka dekat dan memendam perasaan kepada Hyeju. Kemudian di sana Yonghan ingin mengajak nonton bareng film terbaru bersama dengan Hyeju. Awalnya Hyeju masih malu-malu tapi mau. Hingga di sini kesepakatan pun terjadi. Mereka akan nobar bersama untuk menonton film terbaru itu. Kemudian keesokan harinya yang memperlihatkan kini tim Yonghan telah komplit. Ini artinya divisi mereka nantinya akan menjadi divisi yang pertama khusus para polisi yang akan bekerja dengan jujur. Sementara itu Inspektur Choi memperkenalkan kepada semua anak buahnya dengan sangat bangganya. Pasalnya mereka memiliki anggota baru yang berasal dari Universitas Hanju yang sangat terkenal. Itu menandakan polisi di Jeonnam akan memiliki reputasi yang sangat bagus. Lalu Choi memasukkan Ho Ji-young untuk masuk ke dalam kelompok Beyond. Tak berselang lama datanglah Oh Ji-sup yang mengabarkan kepada atasannya bahwa ada orang Amerika yang telah dihentikan dan digeledah di jalanan karena terpergok membawa dinamit. Alhasil Ho Ji-young pun ditugaskan untuk menjadi penerjemah bahasa Inggris karena dia sedikit paham bahasa tersebut. Sementara itu, Choi yang emang tidak suka dengan kelompok Yu, dia pun justru mengolok-ngolok kelompok mereka yang tak berguna. Intinya di sini Choi tidak suka dengan kelompok mereka karena tidak bisa diajak kompromi bekerja sama. Choi kemudian menugaskan mereka untuk pelayanan umum. Di tempat yang lain terlihat Ho Ji-young yang sedang menanyakan kepada orang Amerika mengapa dia membawa dinamit. Namun orang Amerika itu tidak mengakuinya. Dia beralasan bahwa dia hanya pekerja tambang yang diperintahkan untuk membawa dinamit itu.
dia juga telah memiliki surat legal. Namun mereka tak percaya begitu saja. Yang akhirnya disinilah mereka pun mengancam akan membawanya terhadap militer Amerika. Alhasil dia pun langsung ketakutan. Kemudian dia akan ngaku bila dia diizinkan untuk merokok terlebih dahulu agar dia tidak gugup. Namun hal itu ternyata jebakan, karena ketika dia sudah memegang korek api, dia pun langsung memberontak dengan mengancam akan meledakkan dinamit itu. Di sini kemudian kelompok Huang yang ketakutan lalu berusaha untuk menghindar, sedangkan untuk Ho Jeong justru malah melawan dan langsung mengambil dinamit tersebut. Kocaknya lagi dia malah bingung ketika akan membuangnya. Sehingga disinilah seisi kantor polisi dibuat panik karenanya, apalagi dinamit itu telah meledakkan mobil milik Inspektur Choi hingga hancur. Saat itu Yong Han dan ketiga rekannya telah berakting menjadi seorang polisi untuk melawan gangster, karena itu merupakan perintah dari Inspektur Choi untuk menjadikan mereka sebagai pelayan publik. Karena hal itu memang telah sengaja agar mereka berempat tidak mengganggu bisnisnya. Saat mereka berada di markasnya, di sana mereka melihat mobil Inspektur Choi telah rusak parah. Sementara itu, Ho Jeong telah dimarahi oleh Byon karena gara-gara dia yang sangat ceroboh, akhirnya membuat mobil atasannya meledak. Di sana Ho Jeong hanya bisa pasrah saja mendengar ocehan dari Byon. Pada akhirnya disinilah Byon langsung menyuruh Ho Jeong pergi. Terlihat di sana Ho Jeong yang sedang mampir di kedai kue beras untuk merenungi nasibnya, padahal dia sangat ingin menjadi seorang polisi. Di sana juga ada Yong Han yang melihatnya. Keesokan harinya terlihat anak buah Lee Jung Jae yang mulai meminta iuran kepada para warganya secara paksa. Namun untungnya saat itu datanglah kelompok Yong Han yang langsung menghentikan mereka. Karena berhubung di sana ada Jo, mereka pun ketakutan karena sebelumnya pernah dihajar dan dikalahkan. Terlihat di tempat grand restoran berkumpulnya para tentara Amerika. Namun antara Kapten 1 dan Kapten 2 sedang berselisih satu sama lain. Jadi Kapten 2 ini dia adalah anggota penyelundupan di Lee Jung Bom. Karena Kapten 2 terlalu meremehkan kelompok Kapten 1. Apalagi Kapten 2 sangat rasis, menghina mereka. Sehingga di sanalah telah terjadi perkelahian satu sama lain sesama anggota militer. Saat berada di markas Jongnam, terlihat kini Ho Jeong telah dijadikan bahan ejekan dan ditugaskan untuk menyemir sepatu. Intinya, dia di sana tidak diterima dengan baik. Lalu tak berselang lama datanglah anggota mereka yang mengabarkan bahwa militer Amerika Serikat sedang berkelahi. Kemudian kelompok Yohanla yang ditugaskan untuk mengatasi masalah ini. Di sini dia pun meminta tolong kepada Ho Jeong untuk membantunya menerjemahkan bahasa Inggris. Disinilah meskipun awalnya dia tak diperbolehkan, namun sekali lagi karena jiwa Yong Han benar-benar jiwa kesatria, dia tak takut dengan polisi siapapun, bahkan meskipun jabatan itu inspektur sekalipun. Lalu saat setibanya di sana, justru mereka berempat melihat bahwa tentara itu bersenjata yang sedang saling todong-menodong senjata. Bahkan Yong Han pun melihat tentara Lee Jung Bom yang selalu membuat masalah. Di sana karena mereka tidak membawa senjata, akhirnya mereka pun harus memikirkan jalan keluarnya karena sangatlah berbahaya. Di sini Ho Jeong pun mempunyai rencana karena dia sering membaca buku tentang permasalahan yang mendesak ini. Jadi dia menyamar sebagai koki masakan, kemudian diikuti dengan beberapa rekan-rekan yang lainnya. Tujuan mereka sebenarnya untuk pengalihan agar Yong Han dan juga Kim Sang Sun bisa mengelabuhi mereka. Hingga disinilah pada akhirnya rencana dari Ho Jeong pun dijalankan. Di sana telah terjadi aksi baku hantam yang sangat mengandung komedi. Gua suka dengan film ini, benar-benar sangat menghibur filmnya. Mereka pun saling membantu satu sama lain. Hal itu tentu saja menambahkan keseruan yang sangat hakiki.
Hingga pada akhirnya tugas mereka pun telah berhasil dan orang-orang yang bermasalah langsung ditangkap oleh polisi militer Amerika. Sedangkan Kapten 1 yang bernama Steve Jackson langsung mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Setelahnya disinilah Yong-han langsung memuji hasil kinerja dan strategi dari Ho Jeong. Karena berkat idenya, akhirnya mereka telah berhasil menggagalkan kerusuhan tersebut. Di sini Yong-han langsung mengajak Ho Jeong untuk bergabung dengan unitnya karena dia benar-benar sangat dibutuhkan oleh unitnya itu. Disinilah pada akhirnya Ho Jeong benar-benar menemukan sosok rekan yang bisa menghargainya dan posisinya sudah jelas setara, alias tidak ada lagi pembullyingan. Dan singkatnya film yang berjudul Chef Detektif 1958 episode 1 dan 2 telah bersambung hanya sampai di sini saja. Thanks yang sudah mampir ya guys. Jangan lupa ya guys subscribe-nya dan sampai jumpa kembali di film berikutnya. Bye bye.